Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semua sekalian. Apa kabar? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita mengikuti ibadah kita pada hari ini, ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah prayer request. Bapak Ibu yang ingin didoakan bisa mengirimkan data berupa nama, usia, jenis kelamin, dan pergumulan melalui WhatsApp chat ke nomor yang tertera di layar. Setelah beban doa diterima, maka tim doa kami akan menghubungi Bapak Ibu Saudara melalui WhatsApp call pada pukul 10 sampai dengan pukul 12 dan pukul 16 sampai dengan pukul 18. Dan sebagai catatan, prayer request service ini hanya melayani dukungan doa dan tidak melayani counseling. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di website, Instagram GBI Gilgal, dan aplikasi My Gilgal. Dan yang berikutnya adalah informasi ibadah kebaktian Kids, Teens, Youth, dan Uni. Buat teman-teman Youth yang berusia 13-18 tahun dan teman-teman Uni yang berusia 18-23 tahun dapat mengikuti ibadah online setiap hari Sabtu di link YouTube yang tertera di layar. Dan untuk teman-teman teens juga bisa mengikuti ibadah online setiap hari Minggu di channel YouTube Gilgal TYU di link YouTube yang tertera di layar juga. Dan yang terakhir adalah buat adik-adik kids, bisa mengikuti kids service setiap hari Minggu di link YouTube yang juga tertera di layar. Demikian pengumuman kami pada hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, Engkau ku banggakan. Di sana aku rasa
air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Shalom Gilgal dan Shalom Indonesia. Mari kita berkati dan cintai negeri kita, Indonesia. Cinta, cinta, cinta Indonesia, negeri bagaikan permata, bersada bermandi cahaya. Oh tanah air bentanan elok rupawan, inilah senandung pujaan. Cinta, cinta, cinta Indonesia, lautan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwiku nan elok rupawan, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia, padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darah nan suci mulia, inilah janjiku padamu. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling. Kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, oh cinta, cinta, cinta Indonesia, padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darah nan suci mulia, inilah janjiku padamu. Inilah janjiku padamu, Indonesia. Haleluya. Mari kita puji Tuhan kita. Biarlah setiap pulau, setiap suku bangsa memuji-muji Tuhan kita. Haleluya. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. Lagi katakan, Menyambut Sang mari puji Raja. Tuhan. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan, hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. bumi pun bersuka, Bumi pun bersuka, menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhanlah Raja, segala raja. segala raja. Dari Sumatera bersiap,
Jehovah. Puji ma Jehovah, puji ma Jehovah, saya puji ma saya puji Jehovah. ma Say, Jehovah, puji ma Jehovah, puji ma Jehovah, saya puji ma Jehovah. puji Katakan, pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan segala raja. Pulau Jawa pun memuji Tuhan, meninggikan Tuhan kita. Mari para wanita katakan, Monggo mas, puji Gusti, Gusti Yesus, juru wilujeng. Monggo mbak, puji Gusti, puji Gusti Gusti. Yesus, juru Katakan, wilujeng. pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung bersorak-sorak. kita semua Memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan kita. sebab Yesus Tuhan Dia Raja, segala raja. Sio manise, sio manise, katong puji Yesus puji Yesus, sio manise, katong puji Yesus. Pulau-pulau bersuka cita, ya Tuhan. Gunung-gunung bersorak-sorak, kita semua memuji Tuhan, sebab Yesus Tuhan Raja, segala raja. Katakan, Kaulah sukacita, ya, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, kaulah pengharapanku, ya Yesus, kekuatan, haleluya. Bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Katakan, sukacita selamanya. Haleluya. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Kita akan menerima janji Tuhan waktu kita bersatu. Katakan amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, katakan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah, agar berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Thank you Jesus. Katakan sungguh, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang ke janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah, agar berkatnya tercurah,
serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan, sungguh alangkah baiknya. Katakan, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Bila saudara semua hidup rukun bersama. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami, menciptakan kami, menempatkan kami di Indonesia untuk menjadi mesbah doa-Mu. Berdoa bagi keselamatan bangsa kami, Indonesia. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggil, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Ya Yesus, terima kasih Engkau telah memanggilku. Katakan sama-sama. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu. Mari yang bersyukur nyanyikan sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Ya jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada
berdoamu bagi keselamatan bangsamu. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Amen. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia. Oh ya Allahku, ya Allahku, nyatakan ya kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta. Ini doa kami Tuhan, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi amin. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. ya Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Ini doa kami, lawat kami, pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara semuanya, pada kesempatan ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk sama-sama kita menyatukan hati untuk berdoa untuk bangsa negara kita di keadaan seperti ini. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan ini Tuhan, walaupun kami dipisahkan oleh tempat Tuhan, namun kami percaya kami satukan hati kami Tuhan untuk berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Dan saat kami sehati Tuhan, ada kuasa-Mu yang bekerja Tuhan. Saat ini kami sehati berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan. Terutama Tuhan Kau berikan hikmat dan kesehatan yang baik kepada Bapak Jokowi, Presiden kami Tuhan. Dan beserta semua jajarannya Tuhan. Kau yang berikan mereka hikmat dan kemampuan Tuhan untuk membawa bangsa kami Tuhan menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan tentunya kami juga berdoa kiranya Engkau yang mengampuni Tuhan semua dosa-dosa bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan biar ada penuaian besar terjadi di bangsa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan buat semua yang terdampak dengan virus ini Tuhan. Mereka yang terjangkit oleh virus COVID-19 ini Tuhan,
dimanapun mereka berada. Mereka boleh disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat semua dokter dan semua perawat yang bertugas di lapangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami berikan mereka hikmat, berikan mereka Tuhan kesehatan yang baik Tuhan dalam melakukan tugas yang mulia ini Tuhan. Dan kami juga berdoa sehati Tuhan buat semua yang terdampak Tuhan dengan virus COVID-19 ini Tuhan, baik secara financial Tuhan, secara ekonomi Tuhan, Kau yang pulihkan Tuhan, Kau yang berikan hikmat, Kau yang berikan kekuatan, kreativitas buat kami semua Tuhan, untuk pada akhirnya boleh keluar sebagai pemenang Tuhan. Dan kami berdoa biar virus COVID-19 ini Tuhan boleh berhenti menyebar di dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang terpenting, Engkau yang menyertai kami semua Tuhan. Kami naikkan segala hormat, syukur kami hanya bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dalam kebaktian online ini. Saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti kebaktian online ini, kita akan mengalami kasih, kuasa, kebenaran, dan kemuliaan dari Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap bolehkah sama-sama kita katakan? Amin. Nah, tema saya pada hari ini adalah dalam firman-Nya atau dalam firman Tuhan. Saya mau tanya beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang mengikuti kebaktian online saat ini rajin membaca Alkitab setiap hari? Siapa yang suka malas membaca firman Tuhan? Siapa yang kadang rajin, kadang malas baca firman Tuhan? Yang terakhir, siapa yang kalau baca firman Tuhan, direnungkan, dihafalkan, dan dilakukan? Wah, pasti jawabannya macam-macam, berbeda-beda. Tapi saya dikagetkan oleh sebuah survei. Satu saat teman saya info kepada saya, bro, kamu mau tahu nggak hasil survei orang Kristen di seluruh dunia? Ternyata orang Kristen yang dengan disiplin baca Alkitab sendiri di rumah setiap hari, persentasinya sangat kecil sekali, di bawah 30%. Saya bilang serius. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau ternyata orang Kristen hanya mendengar firman Tuhan seminggu sekali. Bagaimana kekristenan mereka bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sebelum saya masuk kepada inti firman Tuhan, saya ingin membuka dengan 2 ayat atau 2 hal di dalam pembukaan ini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat satu saat Yesus dibawa oleh Roh untuk dicobai di padang gurun. 3 kali Yesus dicobai dan itu dalam kondisi sedang berdoa puasa. Tapi Yesus 3-tiganya menang dan setiap kali dia dicobai yang dia lakukan adalah berkata begini, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dan di bagian yang terakhir akhirnya setan mundur daripadanya. Kalau kita baca Lukas pasal keempat dikatakan lalu setan mundur dan menunggu waktu yang tepat. Apa yang kita bisa pelajari dari pelajaran ini atau dari kisah ini? Yang pertama adalah orang yang hidupnya penuh dengan firman Tuhan, yang selalu diisi oleh firman Tuhan akan menang menghadapi tantangan, menang menghadapi cobaan. Karena waktu tantangan itu datang, cobaan itu datang, firman Tuhan langsung keluar dari hatinya dan dia bisa berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Salah satu bagian yang menarik adalah Yesus bilang kepada iblis begini, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mungkin keadaan saat-saat ini kurang begitu menjanjikan, membuat banyak orang khawatir, takut, dan cemas. Tapi firman Tuhan katakan manusia hidup dari firman Allah. Krisis boleh terjadi, tapi manusia hidup oleh firman Allah. Lalu di bagian terakhir adalah iblis mundur dan menunggu waktu yang tepat. Artinya begini, banyak orang akhirnya jatuh di dalam cobaan, mereka gagal di dalam perjalanan kekristenan, karena di saat-saat seperti itu mereka tidak isi hidupnya dengan firman Tuhan. Di saat itulah iblis bisa masuk dan menghancurkan kehidupan mereka. Nah, ini pembukaan. Dan dari perenungan-perenungan ini saya mendapatkan khotbah tentang firman Tuhan. Betapa pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan orang Kristen atau orang percaya.
Lalu di bagian yang kedua, kalau tadi saya ambil dari Matius 4, Lukas 4, ada di dalam Yohanes pasal 15, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, ini Yesus yang bicara, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jadi firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan tinggal di dalam hidup kita. Dengar baik-baik. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Menarik sekali waktu saya baca bagian firman Tuhan ini karena saya ketemu 3 kebenaran. Yang pertama begini, kita minta apa saja maka akan diberikan kepadamu. Kita langsung berpikir, saya mau minta pesawat terbang sama Tuhan. Saya mau minta pulau, saya mau minta rumah yang besar sekali. Bukan seperti itu. Kalau orang yang membaca firman, firman Tuhan tinggal di dalam dia, semua permintaannya akan tersaring. Semua permintaannya akan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau yang kita minta sesuai dengan firman Tuhan berkata apa? Dan kamu akan menerimanya. Itu hal yang pertama. Jadi kuncinya tinggal di dalam firman. Doa kita akan sangat berkuasa. Karena doa kita sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua adalah begini, Bapa-Ku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Orang yang hidup dalam firman, lalu meminta sesuatu di dalam firman, hidupnya akan berbuah. Dan kalau hidupnya berbuah, Tuhan disenangkan. Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Ternyata kalau kita mau menjadi murid Kristus, kita harus kuat di dalam kehidupan firman. Bukan hanya membaca firman, merenungkan firman, tapi juga melakukan firman Tuhan. Nah, ini 2 hal yang akan membuka khotbah saya pada hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara tetap semangat. Ada bersama saya sebuah Alkitab warna merah. Sebetulnya saya punya 1 hitam dan istri saya punya 1 berwarna merah. Saya punya sudah lepas-lepas dan Alkitab ini kemanapun saya bawa. Pergi ke luar negeri, pelayanan, pergi liburan, keluar kota. Kalau di rumah setiap hari saya baca. Dan ini adalah Alkitab sepanjang tahun. Walaupun sekarang saya khotbah menggunakan catatan secara digital. Tapi saya tetap suka sekali baca firman Tuhan ini. Dan gak gampang untuk kita membaca firman Tuhan secara disiplin. Karena seringkali kalau kita kelelahan yang terjadi apa? Males dan ngantuk. Jadi ada beberapa tips dalam kehidupan saya pribadi. Saya kalau baca firman Tuhan mau fresh, biasanya saya bangun pagi-pagi sekali. Jam 4 pagi, setengah 5 pagi, saat semua orang belum bangun, masih gelap. Itu seger-segernya sebelum saya olahraga, saya duduk, gak ada suara apa-apa, saya baca firman Tuhan. Tapi misalnya saya malamnya kerja cukup malam, belajar, baca sampai lembur begitu. Kadang-kadang ngantuk, saya akalin saya olahraga dulu. Setelah olahraga, saya keramas, saya mandi, segar, baru saya baca firman Tuhan. Ada banyak caranya. Selama kita tahu firman Tuhan itu penting, kita akan cari cara supaya kita bisa dapat yang terbaik dari firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam inti khotbah pada hari ini. Dan saya akan mengupas atau membahas dari 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16, dengar baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, 1, untuk menyatakan kesalahan, 2, untuk memperbaiki kelakuan, 3, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, 4. Jadi hari ini kita akan belajar 4 manfaat kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, punya kehidupan membaca firman Tuhan yang disiplin. Yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengajar. Sama-sama katakan mengajar. Saya pelajari apa sih artinya mengajar. Nah, mengajar punya arti seperti ini. Membekali dengan yang benar dan memperlengkapi orang percaya
untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Saya ulangi, mengajar punya arti membekali dengan yang benar dan memperlengkapi orang percaya untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Nah, kalau kita mau hidup, kita perlu bekal. Salah satunya adalah firman Tuhan. Tadi Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita mau hidup secara jasmani, perlu bekal makanan. Makan pagi, siang, malam. Waktu saya kecil, belajar dari TK, SD, SMP, orang tua saya nggak bisa memberikan uang saku. Jadi setiap kali kita dibawakan bekal dari rumah. Ada 2 kali istirahat, ini seingat saya. Jadi seringkali dibawain roti tawar, lalu dipakein mentega. Zaman saya kecil tuh namanya mentega Blue Band. Lalu dikasih coklat sprinkle, kalau enggak stroberi, kalau enggak selai kacang, kalau enggak coklat yang cair itu Nutella, lalu dipotong dimasukkan ke tempat makanan. Kadang-kadang super mie atau Indomie atau mie instan dibawa ke sana. Jadi setiap kali istirahat sekolah saya lapar, saya buka itu dan saya makan. Nah, bekal itu yang membuat saya bisa hidup. Nah, waktu saya besar, waktu saya mulai dengan program hidup sehat, jadi saya coba makan makanan rumah, di grill atau di steam. Kalau saya mau pergi dan saya bilang nih kelihatannya susah cari makanan sehat. Saya minta tolong istri saya dan dia bikinin misalnya labu pumpkin di grill. Lalu apalagi wortel, brokoli di steam. Lalu dada ayam di grill dan juga nasi merah, nggak lupa sedikit sambal. Jadi di pesawat, di mobil, saya makan itu. Dan itu yang bisa membuat saya kuat sepanjang hari. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Kita perlu dibekali oleh firman Tuhan. Jadi firman Tuhan atau Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar, artinya memberikan kita bekal supaya kita bisa bertahan hidup bukan hanya di saat yang susah, tapi di saat yang senang, bahkan di saat apapun juga. Nah, yang saya mau bahas lebih dalam adalah bagian kedua. Mengajar punya arti memperlengkapi orang percaya untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Sekarang lagi modelnya lifestyle. Anak-anak pengen ngikut kayak K-pop yang Korea-Korea. Misalnya wanita-wanita pengen ikut style tertentu. Nah, itu nggak mungkin mereka bisa seperti yang mereka mau kalau nggak diperlengkapi. Ada yang rambutnya harus diwarnai, ada yang harus pakai fashion tertentu, ada yang mukanya juga harus diperlengkapi dengan make up dan sebagainya. Demikian juga dengan kekristenan. Kalau kita mau hidup serupa dengan Kristus, perlu ada yang memperlengkapi. Dan yang bisa memperlengkapi kita hanyalah firman Tuhan. Nah, saya berikan beberapa contoh supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih jelas. Firman Tuhan itu begitu kaya, begitu luar biasa. Hal yang paling basic, misalnya kita mau mulai berpacaran. Itu firman Tuhan mengajarkan bagaimana mencari pacar, calon suami, calon istri yang sesuai dengan firman Tuhan. Setelah ketemu pacar, bagaimana masuk dalam masa pacaran. Bagaimana bisa masuk dalam masa pacaran atau pranikah atau dating dengan kekudusan. Apa saja hal-hal positif yang harus dilakukan. Bagaimana mempersiapkan pernikahan. Itu semua ada di Alkitab. Lalu kalau kita sudah menikah atau masih masa pranikah, kita belajar banyak hal. Tujuan pernikahan apa? Kenapa banyak pernikahan hancur, pernikahan berantakan? Karena mereka nggak tahu, nggak punya tujuan. Nilai-nilai dalam pernikahan apa? Seorang suami itu harus berfungsi bagaimana? Fungsi seorang istri bagaimana? Bagian anak-anak itu gimana? Nah, masuk akhirnya dalam pernikahan. Waktu pernikahan setelah mengandung, bagaimana mulai kita tahu sang istri mengandung. Itu masa-masa pertumbuhan anak dijelaskan. Bagaimana mendoakan anak dalam kandungan sampai dia lahir. Bagaimana pelajaran parenting, mendidik anak dengan cara Tuhan. Setelah anak jadi remaja, bagaimana cara mendidiknya. Demikian pula dalam kehidupan keluarga. Waktu konflik terjadi, bagaimana kita bisa mengatasi konflik. Komunikasi yang baik suami istri itu seperti apa. Bahkan hal-hal tentang seks itu diajarkan di dalam firman Tuhan. Begitu kayanya firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara baca setiap hari. Itu tentang
keluarga. Nah, kalau kita keluar dari masalah keluarga, misalnya contoh dalam hal bisnis, bukankah inisiatif bisnis datangnya dari Tuhan? Dalam Kejadian 1 dikatakan, kuasai bumi, taklukkanlah itu. Jadi prinsip-prinsip bisnis yang benar itu ada di Alkitab. Kalau kita jadi profesional, kerja sama orang atau kita kerja sendiri, misalnya sebagai dokter, sebagai pengacara, prinsip-prinsip tentang keadilan, semuanya ada di firman Tuhan. Bayangkan, keluarga inisiatif Tuhan dan cara berkeluarga yang baik ada di sini. Bisnis inisiatif Tuhan, cara bisnis yang baik ada di Alkitab. Apalagi, pastor ini kalau keadaan seperti begini yang kita perlu nih tentang keuangan. Oh, lengkap sekali, prinsip-prinsip keuangan ada di sini. Bagaimana kita mengalami kebebasan dalam keuangan. Keuangan yang diberkati oleh Tuhan. Mulai dari cara mengelola keuangan. Mulai dari cara memberi. Mulai dari cara bergantung kepada Tuhan. Bagaimana mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk mengelola keuangan. Bagaimana kita bersyukur. Bagaimana kita memperkatakan firman. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kalau saya bahas ini mungkin kita perlu beberapa sesi. Saya kasih lagi 2 contoh mungkin supaya Bapak Ibu Saudara ngerti bahwa firman Tuhan begitu luar biasa. Firman Tuhan akan mengajar kita memperlengkapi kehidupan kita dalam hal hubungan misalnya. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa salah satu kunci dalam kesuksesan atau keberhasilan adalah kemahiran dalam membangun hubungan. Kita diajarin bagaimana bisa approach atau mendekati orang. Bagaimana menerima orang lain. Bagaimana mengerti orang lain. Bagaimana menyemangati orang lain. Bagaimana mengampuni orang lain. Bagaimana mendorong orang lain dalam kasih, semuanya di dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan pengalaman saya sendiri? Contohnya dalam hal kepemimpinan. Saya ambil S1 saya di manajemen. Lalu setelah saya tahu dapat panggilan, saya ambil S2 saya di teologi. Tapi waktu terjun dalam pelayanan, nggak mudah. Loh, kok ini beda sama yang kita belajar? Yang ini saya belum pelajari. Sampai waktu saya menggali firman Tuhan, ternyata banyak sekali kekayaan firman Tuhan tentang kepemimpinan. Saya bisa belajar kepemimpinan dari Tuhan Yesus sendiri. Saya bisa belajar kepemimpinan dari Musa, dari Nehemia, dari Daud, dari Salomo, dari Joshua, dari Paulus. Bagaimana mengembangkan karakter, membangun nilai-nilai, manajemen, prinsip kepemimpinan. Begitu luar biasa sekali. Sampai prinsip kepemimpinan itu ada di Alkitab. Bagaimana tidak? Saya begitu mencintai firman Tuhan. Setiap pagi saya baca firman Tuhan. Setiap hari saya baca firman Tuhan. Karena saat saya baca firman Tuhan, hidup saya dibekali. Hidup saya diperlengkapi. Setiap kali saya dapat sesuatu, saya mempraktekannya, hidup saya semakin bertumbuh. Hidup saya semakin berbuah. Hidup saya semakin mengasihi Tuhan. Dan tanpa disadari, saya menjadi semakin serupa dengan Kristus. Ini hal yang pertama. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Yang kedua, apa sih manfaat dari firman Tuhan? Untuk menyatakan kesalahan. Yuk kita jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian online ini nggak pernah buat salah? Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kita buat salah? Pertama, kita udah tahu yang benar. Cuma ya memang kita lemah, kita jatuh, kita gagal. Tapi ada juga orang melakukan kesalahan karena dia nggak tahu mana yang benar. Nah, ini dahsyatnya firman Tuhan. Karena dia kebenaran, dia bisa menyatakan kesalahan. Mungkin istri kita nasihatin kita terbatas. Kita cenderung kesel. Udah cerewet, bawel. Pemimpin kita ngomong, ya terang aja dia sama pendeta. Anak buah kita ngomong, tahu apa lu anak buah. Tapi kalau firman Tuhan yang ngomong itu luar biasa sekali. Saya ngalami saat firman Tuhan ngomong, bicara saat saya baca itu, saya bisa nangis. Saya bisa nanya, aduh Tuhan kenapa ya saya begitu? Itu begitu dahsyatnya firman Tuhan. Apa sih artinya menyatakan kesalahan? Ada 2 arti. Menegur, yang kedua menginsafkan. Contoh. Menurut Bapak Ibu Saudara, keluarganya pendeta sempurna enggak? Enggak sempurna. Aku juga masih belajar. Aku masih manusia. Saya menikah Tony 18 tahun. Awal-awal kita pernikahan,
Sampai sekarang banyak banget penyesuaian. Lama-lama lebih baik, lebih stabil, lebih bagus. Saya sebagai suami nggak pernah ngomong yang teriak-teriak, lu ya jadi istri gini-gini. Nada tinggi itu nggak pernah. Kan nada tuh ada gini, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sampai do tinggi jarang. Saya kalau ngomong tuh, do, re, di situ aja. Jadi nggak pernah yang banting pintu, lempar piring, bolongin lemari gitu nggak pernah. Tinju-tinju istri nggak pernah. Kebun binatang nggak pernah keluar. Saya ngomong pelan, do, re, mi lah paling tinggi. Pelan. Jadi satu saat kita evaluasi. Kan suami istri sering evaluasi, kadang waktu anniversary, momen-momen tertentu, ngobrol. Istri saya bilang begini, sayang kamu tuh galak, lihat kamu tuh serem. Masa saya bilang di hati saya kenapa dia menikahi orang yang serem. Saya bilang saya gak pernah marah-marah. Dia bilang kamu gak pernah marah-marah, kamu gak pernah galak, kamu tuh ngomong pelan. Cuma kamu ngomong pelan tajam dan menusuk. Oh masa sih saya bilang. Jadi sekarang setelah saya ngomong, saya lihat nih respon istri saya gimana. Saya mulai evaluasi. Oh ini bisa diperhalus. Oh ini bisa lebih baik. Oh ini kata-katanya saya bisa ganti. Kenapa saya mau berubah? Karena saya baca firman Tuhan seperti ini. Kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Duk! Begitu kena firman Tuhan, aduh. Saya bilang saya gak pernah banting pintu, gak pernah bolongin lemari, gak pernah tinju istri, gak pernah kebun binatang, pelan. Tapi saya masih menyakiti istri saya. Lama-kelamaan mulai berubah menjadi suami yang lebih baik. Dahsyat ya firman Tuhan. Contoh lagi yang berikutnya. Saya tuh mengembalakan kan udah 20 tahun lebih ya. 20 tahun lebih, suka dukanya banyak. Dan sebetulnya kebahagiaan seorang gembala adalah begini. Kita tuh kan udah nyerahkan hidup untuk Tuhan. Kita pengen bimbing orang-orang supaya hidupnya berubah. Supaya mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan. Hidupnya jadi serupa dengan Yesus. Mereka mengalami janji firman Tuhan. Tapi gak semua orang tuh nurut. Kalau dikasih tahu kamu gini-gini ya. Oh iya pastor, oh iya pendeta. Ada yang kita ngomongnya A, dia bilang kenapa enggak B. Kita ngomong B, kenapa enggak C. Kita ngomong C, kenapa enggak D. Jadi saya bilang gini aja, lu aja yang jadi pendeta. Yang konseling dia, kita yang nasehatin, dia ngajarin pendeta. Macam-macam lah ceritanya. Sampai kadang-kadang beberapa pemimpin juga sharing, aduh pastor gimana nih ngadepin orang-orang seperti gini. Saya bilang masa sih begitu? Iya bener, aduh susah juga ya gimana. Pernah sekali, saya sampai bilang begini dalam meeting. Ya udahlah saya bilang, yang penting dia udah terima Yesus, dia mati juga masuk surga. Kan udah gak bisa apa-apain. Kesel banget mau-maunya sendiri, bahasa Prancisnya seenak udelnya. Setelah saya ngomong begitu, dia mati juga udah masuk surga. Kan ini orang bebal banget. Pulang, tidur, besok pagi saya saat teduh, baca firman Tuhan. Firman Tuhan ngomong begini sama saya. Hendaklah kamu selalu lemah lembut dan menuntun orang yang suka melawan. Siapa tahu dia bisa diselamatkan. Aduh Tuhan, saya bilang ampun. Nah, lihat banyak hal dalam hidup saya yang dikoreksi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan punya tugas, punya fungsi menyatakan kesalahan. Lagi-lagi contoh yang terakhir. Saya itu ya jadi pendeta, ya juga masih terus belajar. Seingat saya, sebisa saya dan semaunya saya itu, saya tuh inginnya gini. Berbuat baik sama semua orang, ya kalau enggak buat apa jadi pendeta. Tapi anehnya, ada orang-orang yang saya buat baik, fitnah saya, gosipin saya, ngomongin dari belakang, nusuk dari belakang. Ya kesel lah ya, kita udah buat baik. Tapi di depan kita kadang-kadang orang itu juga suka belaga bego. Ya kita tahu aja, oh ternyata dia yang ngomongin, oh ternyata dia yang jahat. Aduh kalau di depan manis banget, lain di depan, lain di belakang. Saya berpikir gini, udah deh, gak usah lah ketemu orang kayak begitu. Saya berpikir gini, WhatsApp gak usah dibales, telepon gak usah diangkat. Kalau ketemu, kalau bisa dia ke kanan, kita ke kiri, dia ke kiri, kita ke kanan, dia ke depan, kita ke belakang, menghindarlah. Kesel. Waktu saya baca firman Tuhan tegur saya seperti begini. Kalau kamu bisa buat baik sama orang yang buat baik sama kamu, apa bedanya sama orang dunia? Belajar dari Bapamu yang di surga, yang menurunkan, menerbitkan matahari, menurunkan hujan bagi orang benar dan bagi orang fasik. Jadi di situ saya bertobat. Saya bilang ini, saya mau baik untuk semua orang. Mereka mau ngapain saya, terserah. Bagian saya membagikan kasih Kristus dalam hidup saya.
Siapa yang bisa rubah saya? Siapa yang bisa tegur saya? Firman Tuhan. Yang ketiga, apa manfaat dari firman Tuhan? Apakah sampai saat ini Bapak Ibu sudah belajar sesuatu? Yang belajar sesuatu katakan amin. Manfaat firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan. Memperbaiki kelakuan. Nah, memperbaiki kelakuan punya dua arti. Yang pertama adalah meluruskan, yang kedua adalah meningkatkan. Meluruskan punya arti seperti ini. Bapak Ibu Saudara masih ingat manusia pertama diciptakan luar biasa, serupa dengan gambar Allah. Terus Adam dan Hawa berbuat dosa, mereka diusir keluar dari Taman Eden. Dan apa yang terjadi? Karena dosa manusia pertama, benih dosa itu turun terus sampai ke kita. Jadi kemuliaan Allah dalam hidup mereka yang tadinya serupa dengan gambar Allah, sama dengan gambar Allah, kreativitasnya, karakternya, kasihnya, kreativitas serta kemampuannya itu turun karena dosa. Nah, apa yang terjadi? Kalau kita baca firman Tuhan akan membuat kita yang tadinya serupa dengan gambar Allah kan minus karena dosa. Itu diangkat hidupnya berubah masuk ke titik nol. Itu diluruskan, dibuat pulih kembali. Dahsyat firman Tuhan. Jadi yang pertama adalah diluruskan. Yang minus-minus, yang hidup dalam dosa, yang penuh kekurangan, yang penuh kelemahan ditarik. Misalnya ini nih, ini standarnya diluruskan. Net sampai ke sini. Tapi nggak berhenti sampai di titik nol aja atau netral. Yang kedua memperbaiki kelakuan punya arti apa? Meningkatkan. Dari titik nol ditingkatkan. Jadi 1, jadi 2, jadi 3, jadi 4 dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Karena Tuhan kita tidak ada batasnya. Saya kasih contoh misalnya. Bicara tentang peningkatan. Saya itu orang yang minder. Nggak percaya diri. Lahir punya cacat, punya kekurangan, belum lagi Tuhan izinkan krisis ada dalam kehidupan kami. Sehingga saya berpikir kok saya nggak seperti yang lain. Dia hebat, pintar ngomong, pintar berteman, dia punya ini, dia punya itu. Dan apa yang terjadi udah gitu papa saya jadi pendeta lagi. My dad become a pastor. Dan kalau dikenalin sama orang-orang teman-teman saya gini, ini kenalin nih anak pendeta. Saya bilang, aduh kenapa sih mesti ngomong anak pendeta. Gambar diri saya rusak. Gambar diri adalah begini. Apa kata orang tentang hidup kita? Apa kata dunia tentang hidup kita? Atau apa kata kita sendiri terhadap diri kita? Itu yang membuat saya gak bisa berkembang, gak bisa maju. Sampai akhirnya saya baca firman Tuhan. Disitulah gambar diri saya pulih. Karena di situ saya belajar apa kata Tuhan tentang hidup saya. Ternyata kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku ditenun di dalam kandungan ibuku. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Aku diciptakan serupa dengan gambar Allah. Aduh pelajaran saya kacau-kacau, nilainya jelek-jelek, nggak punya prestasi, nggak pengen apa-apa, nggak pengen mencoba apa-apa. Setelah saya baca firman Tuhan bilang ini, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Saya mulai baca firman Tuhan, saya mulai pelajari, di situ mulai ada keberanian. Saya mulai mencoba A, mulai mencoba B, mulai mencoba C. Lalu A, B, C itu saya tingkatkan kembali sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekarang sedang dengarkan khotbah dari orang yang dulu hidupnya minus dibuat ke nol. Nol gambar dirinya rusak. Tapi karena firman Tuhan berbicara hidupku pulih. Sekarang saya memimpin, saya berkhotbah, diundang kemana-mana. Jadi berkat, bangun hubungan dengan A, dari B, mulai dari yang bawah, mulai dari yang atas. Saya punya keberanian karena firman Tuhan mengajarkan aku diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Tuhan yang sama yang merubah hidupku lewat kuasa firman Tuhan. Tuhan yang sama akan merubah hidup saudara dengan firman Tuhan. Makanya selalu bilang gini, aku cinta firman Tuhan. I love the words of God. Karena firman Tuhan begitu luar biasa. Ada banyak kesaksian yang saya nggak bisa sharing semua di sini. Tapi saya bersyukur karena saya punya firman Tuhan. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat. Apa manfaat dari firman Tuhan? Yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Apa sih artinya mendidik orang dalam kebenaran? Itu seperti bapak melatih anaknya. Jadi saat kita baca firman Tuhan ini adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1.
Jadi kalau kita baca firman Tuhan, itu seperti Bapa di surga sedang melatih hidup kita. Ada dua artinya mendidik orang dalam kebenaran. Yang pertama adalah pelatihan, yang kedua adalah disiplin. Yang pertama adalah latihan, yang kedua adalah disiplin. Nah, kenapa kita seringkali malas baca Alkitab? Karena kita bilang ini, ya itu lagi, itu mah udah baca minggu lalu, itu mah udah baca kemarin. Aduh, ini mah tahun lalu dari khotbahin. Aduh, udah sering baca, bosan. Justru saat kita sering baca, kita diingatkan. Nah, kenapa orang-orang hebat punya pelatih? Tiger Woods punya pelatih, lalu pemain sepak bola yang terkenal punya pelatih, penyanyi masih punya pelatih. Karena pelatih itu mengingatkan hal-hal yang sederhana, yang seringkali orang yang melakukan nggak bisa lihat. Itu diingetin, ayo ini kurang ke kiri, ini kurang ke kanan, ini agak fales, ini mesti ditingkatin sendiri, nah ini kurang tinggi. Begitu caranya. Firman Tuhan melatih kita seperti Bapa kepada anaknya. Kuncinya adalah begini, latihan, disiplin. Katakan sama-sama, latihan, disiplin. Latihan, disiplin. Saya bisa ada sampai sekarang karena saya dilatih dan disiplin oleh firman Tuhan. Contoh ya, mungkin saya sempat kasih beberapa contoh. Bapak Ibu Saudara, salah satu nilai yang kita terapkan di gereja adalah attitude. Salah satu sikap yang baik adalah excellent. Excellent bicara mengenai detail. Excellent bicara mengenai selalu melakukan lebih baik dari sebelumnya. Excellent selalu bicara mengenai yang terbaik. Kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada dua dasar firman Tuhan yang saya pelajari dan saya pegang. Misalnya contoh, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Ada kata apa? Cakap. Lalu satu bagian lain firman Tuhan bilang ini, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik itu ternyata dari kata excellent. Biarlah orang melihat perbuatanmu yang excellent dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau saya cuma baca sekali, firman Tuhan itu nggak berarti apa-apa. Tapi karena saya baca berulang kali, saya seperti dilatih dan disiplin oleh firman Tuhan itu. Jadi sampai sekarang yang terpatri di pikiran saya adalah seperti gini. Kalau saya lakukan sesuatu, saya harus lakukan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Perhatikan detailnya, harus lebih baik dari sebelumnya. Misalnya contoh, bagaimana saya berpakaian, sebisa mungkin serapi mungkin. Saya tanya, kalau saya diundang bajunya harus seperti apa. Waktu saya mau khotbah di sini saya tanya setting backgroundnya warna apa supaya saya bisa cocokkan bajunya. Lalu kalau saya memberikan pemberian, kami mengusahakan yang terbaik yang kami bisa beri. Kalau saya melakukan perjalanan saya atur sedemikian rupa sehingga rapih. Kalau saya mau berkhotbah, misalnya saya diundang khotbah, saya tanya kenapa saya diundang, saya tanya sama sekretaris saya. Lalu apa yang diharapkan untuk saya sampaikan? Visi gerejanya apa? Berapa waktu yang diberikan? Pakaiannya harus seperti apa? Yang hadir lebih banyak pasangan muda atau anak muda benar-benar yang single atau yang dewasa atau berkeluarga? Berapa persen? Demografisnya seperti apa? Supaya waktu saya diundang, saya bisa benar-benar menjadi jawaban untuk mereka. Bahkan khotbah di gereja sendiri pun saya usahakan yang terbaik. Dalam hal waktu sebisa mungkin saya tepat waktu. Ini contoh-contoh bagaimana firman Tuhan melatih dan mendisiplin hidup saya. Satu lagi contoh, firman Tuhan bilang gini, barang siapa setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan dia tanggung jawab dalam perkara yang besar. GBI Gilgal bisa ada seperti sekarang ini, karena saya membaca firman Tuhan. Saya cuma prinsip begini, Tuhan kasih satu, saya setia dengan satu. Banyak hal. Waktu kita masih sewa, kita lakukan dengan setia. Kita pernah punya kelas pemuritan, muridnya cuma satu, kita ngajarin dengan setia. Apapun kita lakukan dengan setia. Waktu kami melatih hal itu, waktu kami mendisiplin hal itu, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Doa saya, supaya Bapak Ibu Saudara hidup mencintai firman Tuhan. Sebelum saya selesai, saya simpulkan, firman Tuhan itu sangat berkuasa dan bermanfaat. Ada 4 hal yang kita belajar. Yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Mengajar punya arti membekali dengan yang benar,
memperlengkapi untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Lalu yang kedua, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Punya dua arti, menegur dan menginsafkan. Yang ketiga, manfaat firman Tuhan adalah memperbaiki kelakuan. Punya dua arti, meluruskan dan meningkatkan. Dan yang terakhir, firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran. Punya dua arti, latihan dan disiplin. Saya berharap kita semua punya disiplin rohani dalam membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang luar biasa kami bisa belajar firman Tuhan. Aku berdoa biar semua yang mengikuti kebaktian online ini punya rasa lapar dan haus akan Tuhan. Mereka mengasihi firman Tuhan. Mereka merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Karena untuk orang bisa menyaksikan, menceritakan firman Tuhan, itu hanya bisa terjadi kalau mereka menghidupi dan melakukannya. Mereka gak bisa memberi apa yang mereka gak punya. Aku berdoa Tuhan, biar kami menjadi murid-murid Kristus yang setia dalam membaca firman Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bisa mengikuti online service hari ini. Dan tentu saja saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Nah, saudara, ketika Anda sudah mengikuti online service ini 4 kali atau lebih, dan memutuskan untuk menjadi jemaat daripada GB Gilgal, maka Anda boleh mendaftar untuk bergabung dalam Family Cell. Apa itu Family Cell? Family Cell adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan digembalakan, dimuridkan sehingga kita bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Saat ini, semua kegiatan Family Cell dilakukan melalui aplikasi Zoom. Nah, jika saudara mau mendaftar, bisa mengisi link yang tertera sebagai berikut. Nanti tim kami akan mengarahkan saudara untuk dipertemukan dengan sesuai dengan segmen yang ada, kategori yang tersedia, sehingga kita bisa tertanam di dalamnya. Nah, jika saudara punya kesulitan, bisa menghubungi Bapak Andre dengan nomor yang tertera sebagai berikut. Selamat bergabung di dalam Family Cell. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai dan saya mau doa berkat untuk Bapak Ibu saudara. Mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat Gilgal yang dikasih oleh Tuhan, kebaktian online kita sudah selesai. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang akan memberkati kesehatanmu, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan, bisnis, keuanganmu, memberkati kerohanianmu sehingga engkau terus bertumbuh, berbuah. Engkau akan mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.